Angkat tangan menyembah.
atas segala Tuhan. Makasih Tuhan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa.
Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam nama Yesus. Hanya di dalam kuasanya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Sudah senang Yesus raja kita. Amin. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang luar biasa. Dan kami mau berjalan mengawalinya bersama dengan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini biarlah Roh Kudus-Mu berbicara atas setiap kami, khususnya bagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga apapun yang hamba sampaikan semuanya berasal dari firman Tuhan, dari hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa ya, sudah di berber minggu keempat di bulan September ini. Dan kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu di minggu ini, yaitu Social Justice and Compassion. Artinya adalah membawa keadilan sosial dan belas kasihan dalam masyarakat. Tema di ayat firman Tuhan di bulan September ini di Matius 20 ayat 28. Dikatakan seperti ini, sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita sudah pelajari selama 3 minggu terakhir ini tentang teladan Yesus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang ke dunia untuk melayani. Ini ayat yang sangat familiar gitu ya. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana kita mau menjadi teladan seperti Yesus, mengikuti teladan Yesus, sementara kita tidak mengenal Dia. Ya, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani terlebih dahulu kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kita harus mengenal Dia terlebih dahulu sehingga kita maksimal dalam melayani, dalam mengikuti teladan yang Yesus berikan bagi kita, yaitu bukan untuk datang di dunia, kita ada di dunia bukan untuk dilayani, tetapi kita mau melayani. Seperti apa? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib. Kita lompat ke ayat 5.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara, untuk membawa keadilan sosial dengan penuh belas kasihan kepada dunia, kepada masyarakat, kepada orang-orang sekeliling kita, kita tidak cukup dengan hanya berdoa, dengan hanya beriman, dengan hanya berucap. Tetapi kita harus mengeluarkan segala energi. Kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Kita harus mempraktekkan, melakukan firman Tuhan itu, mengaplikasikan kepada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tanpa kita harus membeda-bedakan orang-orang di sekeliling kita, gitu ya. Sekarang, dunia sekarang itu tidak semakin baik, Bapak Ibu. Sebab itu dunia sedang menunggu kasih yang dari Kristus itu lewat kehidupan kita, gitu ya. Jadi pertanyaannya mengapa kita harus membawa keadilan gitu? Untuk apa gitu ya? Kita harus membawa keadilan sosial dengan penuh belas kasihan kepada masyarakat. Sementara saya sendiri atau kita sendiri bahkan mengalami ketidakadilan. Kita sendiri sedang mengalami hal yang tidak mengenakan di sekeliling kita gitu, dalam keluarga kita, di kampus, di tempat pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita harus mengenal siapa Yesus yang kita teladani dalam hidup kita, sehingga kekristenan kita itu tidak sekedar kita imani, tetapi kita mau melakukan apa yang kita imani yang berasal dari Tuhan, gitu ya. Karena dengan melakukan keadilan sosial dan belas kasihan, itu adalah berasal dari teladan Yesus, ya. Tentu saja Yesus yang kita ikuti, yang kita teladani, seharusnya itu teraplikasi lewat kehidupan kita secara maksimal, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini di tengah masyarakat sedang banyak terjadi ketidakadilan, Bapak Ibu, ya. Ada guru honorer yang mencari keadilan, yang bertahun-tahun tidak diangkat sebagai pegawai negeri. Ada lagi orang tua yang mencari keadilan karena dituntut oleh anaknya. Ada lagi mahasiswa kepada dosennya, kepada rektornya. Banyak terjadi begitu banyak masalah, pergolakan, ketidakadilan, bahkan kasih yang semakin memudar. Saat-saat ini kita lihat gitu ya di tengah dunia. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini datang bagi setiap kita untuk kita mau mengambil bagian. Tidak hanya kita berdiam diri, tetapi kita mau menjadi bersama-sama menjadi bagian untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini, bagi kota kita, bagi gereja kita, bagi komsel kita. Kita mulai aktif di situ, dan kita tidak hanya memikirkan diri kita lagi gitu, tetapi kita mau melibatkan Kristus yang ada di dalam kita untuk kita aplikasikan bagi setiap orang yang membutuhkan keadilan dengan penuh belas kasihan. Jadi keadilan sosial itu tidak akan maksimal tanpa belas kasihan yang sungguh-sungguh yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah manusia Allah, kita adalah hamba Allah, kita adalah anak terang, kita adalah anak kerajaan gitu ya. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan begini, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi bagaimana kita mau menjadi pelaku membawa keadilan sosial dan belas kasihan, sementara kita tidak penuh dengan semuanya ini. Nah, di ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya itu apa gitu ya? Di ayat 10 dikatakan begini, 2 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak semakin baik. Dan manusia sekarang fokusnya bisa jauh dari Tuhan gitu, bahkan kasih sebagian orang semakin memudar. Nah, di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan, tetapi engkau hai manusia Allah, kita adalah manusia Allah. Amin. Amin ya. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Kita mau menjadi bagian di dalamnya adalah mengejar keadilan, melakukan ibadah gitu ya.
kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi sebenarnya ibadah itu bukan yang disuruh oleh pendeta, bukan disuruh oleh papa mama atau gembala komsel gitu ya. Ibadah itu adalah suatu keharusan bagi kita, karena itu yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus mengejar keadilan dan melakukan ibadah. Gitu ya. Nah, sebab itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang kita bersama-sama ibadah secara online. Mari kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah komsel, ibadah raya. Kita berjumpa dengan Tuhan seminggu sekali di gereja. Itu tidaklah cukup. Sebab itu kita butuh keluarga rohani sebagai wadah kita untuk berkumpul bersama, sebagai support system bagi kita semua, untuk saling berbagi. Kita mulai dari keluarga kecil kita, lalu di dalam keluarga komsel, dan selanjutnya kita bisa berbagi kepada masyarakat di sekeliling kita, orang-orang yang kita ketemui, sehingga kita mengaplikasikan apa yang firman Tuhan sampaikan, bahwa kita mau menjadi bagian orang yang melayani, bukan dilayani. Jadi kita tidak memikirkan saya atau diri kita lagi, tetapi kita mau mulai bergerak keluar untuk memikirkan orang-orang di sekeliling kita, ya, masyarakat sedang membutuhkan. Jadi bagaimana kita dapat membawa keadilan sosial dengan penuh belas kasihan kepada masyarakat? Ya, saya akan menyampaikan dengan 3 hal sebagai penutup dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat membawa keadilan sosial dan belas kasihan dalam masyarakat. Yang pertama adalah di dalam Matius 9 ayat 13, ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi yang pertama adalah kita perlu hidup sesuai dengan kehendak Sang Raja. Jadi bukan kehendak kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan punya maksud bagi kita semua. Waktu kita hadir di tengah dunia, Tuhan maksud untuk kita menjadi perwakilan Kristus di tengah dunia ini. Jadi kita mau mengikuti kehendak Kristus, bukan kehendak kita lagi. Amin. Ya. Dan tidak cukup saja, dan sampai di situ Tuhan tidak, memang kita membutuhkan gereja, lebih daripada itu adalah kita mau menjadi bagian orang-orang yang peka, orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu kita harus mengenal Tuhan dulu secara pribadi dalam hidup kita, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya, kehendak Tuhan yaitu apa? Kita mau menjadi orang yang melayani, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi kita mau bergerak keluar kepada masyarakat. Amin. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat hidup membawa keadilan sosial dan belas kasihan dalam masyarakat. Yang kedua adalah kita perlu meneladani gaya hidup Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Di Matius 15 ayat 32 katakan begini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak sekedar melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan, mengucap syukur. Tapi ternyata Tuhan Yesus adalah pribadi yang memperhatikan sekelilingnya. Buktinya apa? Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikuti dia sudah 3 hari memerlukan makanan. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang seperti Yesus yang memperhatikan sekeliling kita. Kita memperhatikan bukan kepo, ya. Kita kepo untuk kita membantu. Kita sekedar kepo, ternyata di belakang kita membicarakan orang tersebut gitu ya. Itu yang salah. Tetapi yang benar adalah waktu kita mau mengambil bagian untuk kita memperhatikan, oh ternyata anggota komsel saya membutuhkan untuk didoakan. Oh ternyata anggota komsel saya membutuhkan sembako. Oh ternyata sahabat saya di kantor mengalami hal ini. Oh ternyata adik saya, kakak saya, orang tua saya gitu ya. Ternyata orang-orang di sekeliling, oh ternyata bapak itu butuh ditemani untuk nyebrang gitu ya. Oh ternyata
kita mulai melihat, kita memperhatikan. Jadi kita jangan menjadi orang yang tidak peduli, padahal kita tahu gitu ya. Kita jangan menjadi orang yang tidak peduli. Tetapi kita mau menjadi seperti Yesus. Yesus memperhatikan sekelilingnya, ya. Kita mau menjadi pembawa terang. Kita mau menjadi seperti Yesus. Yang waktu Yesus ada, Yesus memperhatikan sekelilingnya dan memberikan jawaban. Nah, waktu kita ada, kembali lagi, kita ada, kita melihat sekeliling kita dan kita menjadi jawaban. Amin. Kita meneladani gaya hidup Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Hal yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup membawa keadilan sosial dan belas kasihan dalam masyarakat. Yaitu kita harus aktif dan berani dalam menyatakan keadilan dan kebenaran dengan belas kasihan. Kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 17. Dikatakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan untuk membawa keadilan sosial dan belas kasihan dalam masyarakat adalah kita harus aktif dan berani dalam menyatakan keadilan dan kebenaran dengan penuh belas kasihan. Tetapi kita tidak sembarangan berani, ya. Firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 17 mengatakan bahwa kalau kita harus dipenuhi oleh hikmat. Hikmat yang dari mana? Bukan dari kedagingan kita. Bukan kita karena kita merasa benar lalu kita asal-asalan, tidak. Tapi kita mau mengambil hikmat yang dari Tuhan, yang dari atas. Yaitu kalau hikmat yang dari atas itu sudah pasti dari sorga, ya, dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus, dan itu sudah pasti murni, ya. Selanjutnya, kalau hikmat yang dari atas itu pasti membawa shalom, membawa damai sejahtera. Kita menjadi orang yang menyenangkan waktu kita menyampaikan sesuatu untuk kita menyatakan keadilan. Apabila ada satu hal yang tidak benar, kita mau menyampaikan itu pasti membawa damai sejahtera. Semuanya mau mengerti dan tidak ada perpecahan di situ, ya. Di firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 17 dikatakan selanjutnya, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi waktu kita menjadi pribadi yang aktif, menyatakan keadilan sosial, menyatakan kasih dengan penuh belas kasihan gitu ya, kita melakukan tanpa motivasi apapun. Kita melakukan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Bukan karena kita ingin dilihat oleh manusia, tidak. Waktu kita mau membantu orang, kita selfie dulu gitu. Kita foto dulu, tidak seperti itu ya. Mungkin kita memang perlu untuk dokumentasi untuk beberapa hal apabila itu dalam bentuk organisasi, bantuannya atau apapun gitu ya. Tapi tidak selamanya kita perlu dengan motivasi yang salah gitu, menjadi salah di hadapan Tuhan. Kita mau melakukannya dengan penuh tulus hati di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan gitu ya. Jadi waktu kita mau membawa keadilan, waktu kita mau memberi belas kasihan kepada orang, lakukan dengan tulus hati, bukan munafik gitu ya. Bukan supaya dipuji, bukan supaya kita terlihat baik gitu ya. Bukan supaya kita mendapat penghargaan, tapi kita melakukannya dengan tulus hati karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak terang, anak kerajaan, kita punya tanggung jawab yang besar. Amin. Ya, tanggung jawab besar itu kita tidak bisa sekedar katakan, kita tidak sekedar baca, kita lewat firman Tuhan, tapi kita harus lakukan lewat tindakan hidup kita. Ya, kita harus menjadi jawaban di tengah dunia yang semakin tidak menentu, yang tidak semakin baik, dan kasih yang semakin kendor, semakin suram, ya. Dan karena Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh belas kasihan, yang penuh keadilan, yang Tuhan Yesus itu memiliki kemurahan hati yang luar biasa, sehingga kita pun harus mencerminkan apa yang menjadi pribadi Yesus lewat hidup kita, ya. Minggu keempat ini adalah panggilan bagi kita semua untuk membawa keadilan sosial dan belas kasihan dalam masyarakat.
yang semakin penuh dengan kekerasan, minimnya keadilan, dan kasih yang semakin dingin. Jadi minggu keempat ini adalah panggilan bagi kita semua untuk membawa keadilan sosial dan belas kasihan kepada masyarakat yang semakin penuh dengan kekerasan, minimnya keadilan, dan kasih yang semakin dingin. Biarlah doa saya pun dan Bapak Ibu Saudara, kita semua dimampukan untuk menjadi representatif, untuk menjadi perwakilan kerajaan Kristus di tempat kita masing-masing, untuk kita bertindak maksimal, membawa keadilan sosial dengan penuh belas kasihan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar firman-Mu, untuk bagaimana kami mau bertindak dengan benar, mengikuti teladan-Mu. Tetapi terlebih dahulu ya Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang lembut untuk dibentuk seturut kehendak-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami maksimal untuk membawa keadilan sosial bagi orang-orang di sekitar kami dengan penuh belas kasihan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau materaikan firman-Mu sehingga firman-Mu itu tertanam baik dalam hati pikiran kami. Kami mau merenungkan dan lebih lagi kami mau melakukan. Kami menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi gereja kami, bagi komsel dan keluarga kami. Lebih lagi kami juga mau lebih peka terhadap sekeliling kami, untuk kami membawa terang Kristus di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mampukan setiap kami untuk lebih maksimal menjadi jawaban di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.